Jadi malam ini faslun bermula sunnah air sembahyang itu yaitu mengucap basmalah. Ulu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta' fawa ajzam fawa abtar dalam hadis. Ada 3 riwayat hadis tentang basmalah, bismillah di awal-awal perbuatan yang baik. Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta' fawa ajzam fawa abtar. Riwayat-riwayatnya. Jadi ada 3 problem pada bismillah. Baik dia melakukan itu tidak dia ucapkan bismillah pada awal, maka dia akan mendapatkan abtar, ataupun dia akan mendapatkan ajzam, atau dia akan mendapatkan aqta. Semuanya itu putus berkah. Dalam bahasa Arabnya aqta, ajzam, abtar, putung berkah. Kalau dibahasakan ke bahasa kita, puntung berkah itu seperti yang sudah-sudah kita ceritakan. Jadi makna berkah bukan berarti dapat hari ini rezeki 100.000 nggak tinggal, itu nggak berkah, bukan gitu makna berkah. Berkah bukan berarti rezeki Allah singgahkan 100.000 namun tidak lebih pada 100.000, itu tidak dikategorikan tidak berkah ataupun berkah. Belum ke situ masalah berkah. Berkah itu ketika kita dapat 100.000 lalu kita peruntukkan kepada orang-orang yang ibadah kepada Allah, anak, istri. Ibadah kepada Allah, sholat nggak lupa, zikir ada. Berarti apa yang kita dapatkan 100.000 habis, itu udah berkah. Walau habis, walau nggak sisa. Jadi ukuran berkah, patokan berkah bukan pada yang sisa. Sebahagian kita berkah itu pada yang sisa. Waduh, hari ini dapat 200.000 tapi 1 pun nggak ada sisa. Seperak pun nggak sisa. Jadi kita bilang sama kawan, nggak berkah kali rezeki selama ini. Entah karena corona, bentar-bentar corona lagi yang masalah. Padahal bukan masalah corona. Masalahnya keberkahan. Keberkahan itu bukan tentang habis dan tak habis duitnya, tapi siapa yang mengkonsumsi duit yang kita dapatkan, rezeki yang kita miliki. Nah, kalau yang kita miliki itu dikonsumsi oleh anak kita yang di pondok, di pesantren misalkan, ya pasti kalau di pesantren sholat insya Allah 5 waktu selalu ada, bahkan berjamaah. Istri yang kita tinggalkan pernah kita didik ilmu agama, ya yang kita tinggalkan berarti dia pun ingat untuk sholat, dia doakan kita. Nah, ketika itu semua kita salurkan, nah itu menjadi keberkahan bagi hidup. Rezeki yang kita miliki, rezeki berkah, walau tidak ada sisa. Bukan berarti berkah harus ada sisa. Lain lagi cerita. Jadi bismillahirrahmanirrahim di sini fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajzam. Ada 3 persepsi ataupun riwayat tentang bismillah. Sesuatu yang membawaki kepada kebajikan, kebaikan di dalamnya. Kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka perbuatan tersebut akan puntung berkahnya. Berkahnya akan puntung. Jadi nggak ada lagi berkah. Berkah percontohannya tadi seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi masalah berkah kalau di rezeki ya begitulah. Ukuran berkah ataupun dabit gambaran bagaimana rezeki yang berkah. Nah, kalau di bismillah ini pun begitu. Wudu yang kita wudu itu berkah dengan adanya bismillah. Makan yang dilalui dengan bismillah pun berkah. Sudah saya utarakan tadi tentang ulu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Jadi keberkahan yang ada pada aqta, ajzam dan abtar tidak didapatkan karena tidak memulai perbuatan baik dengan bismillah. Terus maka membasuh kedua tangan, maka bersiwak, maka berkumur-kumur. Nah, yang pertama berarti bismillah tadi. Terus kedua membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan seperti praktek kita yang udah seperti biasa kita wudu. Nah, selanjutnya bersiwak. Nah, ini mungkin yang jarang kita terapkan, yang jarang kita lakoni selama ini tentang bersiwak. Nah, terus berkumur-kumur. Nah, kalau berkumur-kumur mungkin insya Allah ada. Cuman sistem berkumur-kumur ataupun praktek yang selama ini kita lakukan agak sedikit nggak sama seperti yang memang disunnahkan. Namun termasuk kepada sunnah, walau tidak dihirup. Karena kalau prakteknya itu dihirup nanti. Nah, nggak gitu deh. Membersihkan bulgham di sini atau yang ada di lendir-lendir yang ada di hidung.
Karena tasawuf nggak boleh sehari semalam minum 8 liter air. Kalau ulama tasawuf itu minimal maksimal 4 liter. Karena air banyak mengkonsumsi air putih itu membawa kepada banyak bulgham, banyak hak. Nah, ada hak di sini, apalagi kalau sholat Allahu Akbar nanti ya. Batal sholat tuh kalau disengajakan. Kalau tidak merusak bacaan sholat. Bulgham yang ada di sini waktu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, agak ketahan. Kalau nggak kita dehem, ini kayaknya nggak akan jelas ini makhrajil huruf yang akan kita keluarkan dari Al-Fatihah tadi. Nah, boleh untuk berdehem. Tapi kalau memang bahasanya nanti masih dia fasih juga, untuk berdehem hukumnya batal sholat. Karena belum ada hajat untuk berdehem. Terus sering lagi itu kalau subuh ini biasa nih, Allahu Akbar. Apa itu kalau bahasa Indonesianya? Menguap. Nah, menguap kalau di dalam kitab Yanah diceritakan di situ menguap itu berdehem dan sebagainya, bersin, itu harus kadar uruf. Kalau kadar uruf dinyatakan itu lama, maka wajib mengulang kembali Al-Fatihah. Wajib lagi kembali ulang Al-Fatihah dari awal lagi, dari bismillah lagi. Tapi kalau memang uruf menyatakan tidak lama, berarti boleh lanjutkan. Hacim sekali ya. Berarti di waladhdallin. Amin berarti ujungnya nanti. Nah, gitu Pak Edo tentang sholat yang sering kita lakukan. Nah, kita kan sering tuh Allahu Akbar. Padahal nggak ada pun masalah di tenggorokan, tapi ya itu karena banyaknya bulgham perasaan aja, was-was kalau kata orang ini. Ada yang mau ditanyakan Pak Edo? Biar kita setel sama Abi insyaallah. Ini lagi ada Fakar di Pak Edo di malam ini, insyaallah aman nih semua. Saya cuma menerangkan aja nih, ada yang kurang pas nanti insyaallah Abi yang akan meluruskan nih.